Ini kalian semester berapa ya? Semester berapa kalian? 7 Prof. 7 ya. Jadi ini kan mata kuliah di praksis Narex ya. 3 SKS. Oke, kalau dengan saya ya, seperti biasa, ini ada penilaiannya, ada kuis, tugas, UTS, kemudian juga ada UAS ya, yang komposisinya masing-masing mendapatkan porsi 10%, 20%, 30%, dan 40%. Seperti itu. Nah, ini kan di fraksi Sinar X ya. Dasarnya emang pendahuluan fisika zat padat atau fisika zat padat itu sendiri. Yang pernah, yang mungkin saya pernah ajar ya, dan seterusnya. Dan apa, ini sebenarnya ke arah mata kuliah di fraksi Sinar X atau ini, mata kuliah pilihan ini, itu ke arah praktek ya. Praktek kemudian mengolah data ya. Jadi sebelum kita masuk ke arah praktek mengolah data, ini kita apa kuatkan dulu teori-teori dasarnya atau mungkin remind ya, mengingat-ingat kembali teori-teori dasarnya. Ya ini yang apa yang harus ini ya dikuatkan ya. Jadi itu. Nah ini kalau kalau terkait dengan apa dengan apa harusnya kita nih kalau dulu di praksis Sinaris itu ada kunjungan lab ya. Ketika ada instalasi peralatan di praksis Sinaris kita berkunjung di lab fisika di Salemba itu ada biasanya begitu. Nah ini karena di sini yang pernah kita apa kita jam agak susah ya. Jadi lakukan ya kita lakukan workshop biasanya lakukan workshop untuk apa mengetahui ya mengetahui eh, kalau saya lihat ini ada contoh tunggu ya ini apa ini apa contoh saya ini ya, saya contohkan model kunjungan lab ya contohnya ini ada contoh ya ini ya kelihatan ya agak ini tahun 2000 berapa ya 2008 nih kayaknya nih. Tuh, ini mahasiswa Iya Pak. UNJ Fisika kunjungan ke instalasi lab ya di ketika ini. Ini ada alat yang apa yang di ini. Ini contohnya ya. Contohnya. Atau kelihatan nggak nih? Halo, Terlihat, Prof. kelihatan Terlihat, ya? Pak. Jadi contoh mesin-mesinnya. Jadi emang praktek kuliah di praksi Kalau Narex ini ininya mana ya? fokusnya ya. Kalau Ini contoh alatnya emang dulu masih masih apa? Kamera masih nggak bagus ya. Ya ini alatnya tuh alat di praksi. Ini alat di praksi ya. Harusnya itu berkaitan dengan
cara pembuatan sampel atau naruh sampel ya, dijelasin pengukurannya. Nah, nah ini ya cara ngukurnya, sampel taruh mana, sinar X datang dari mana dan sebagainya. Ini apa diketahui ya, seperti itu. Ya, itu S-ray itu kan, S-ray dihasilkan apa? Dengan kalung sama karakteristik kan? Jadi yang diterima Yang karakteristiknya. karakteristiknya. Yang Nah, itu. diterima. Nanti pas pengukuran itu dilihat pengukurannya. Operasinya tegangan itu 30 miliampere. Ampere kecil sekali. Tapi tegangan itu sampai 40 kilovolt. Jadi operasi itu pada tegangan 40 kilovolt dan 30 miliampere. Kayak ini kalau ampere itu baru kayak bandul ya. Kalau bandul lengannya kecil sekali ya Pak, periodenya cepat kan ya. Ini nggak sama nih. Jadi nanti dia nggak stabil, nggak harus 30, tapi range-nya itu kadang-kadang 35, kadang-kadang 29 gitu kan. Itu nggak apa-apa gitu. Karena kan ini ampere kecil sekali ya, harusnya itu sensitif sekali. Tapi tegangannya cukup besar ya, 40.000 volt. Nah, kita untuk menaikkan tegangan dulu dan harus ini step. Ya, bertahap. Nggak bisa terus langsung naikkan berapa, Pak? Nanti setiap naikkan tuh 5 volt, 5 kilovolt, 5.000 volt. Ya. Terus ini pas pemasangan sampel ya. Pemasangan sampel refraksi sinar X, yaitu ada. Kalau sekarang sampel holdernya atau pemegang sampel udah canggih ya. Itu sampel ya, contohnya berapa kalian lihat gitu. Jadi udah canggih peralatan refraksi sinar X yang sekarang ini. Dia nggak begini ya. Ini kan tahun 2008 ini. Kalian perhatiin ini, kakak kelas kalian kan udah pada sukses-sukses semua. Kalau itu kalian bisa radiasi. Kerjaan juga udah pada bagus-bagus Ya, semua ini nih. kan Alumni kalian, ya alumni angkatan kalian. Ya. Ini pas pengukuran, ya. Nah, kalau tutup enggak rapat dia tidak akan nyala. Ini ada Pas pengukuran ini. Ini. Ya. belum bisa dinyalain dong. Nah, ini kalau pas pengukuran ya udah. Ini naruh sampel ya tadi ya. Plastik Naruh sampel ya, kayak koin. Taruh lagi kan buat pengukuran yang lain. Nah gitu. Pengukuran. Dan sampel yang lain tuh. Nanti dijalin ada komputer untuk men-setting semuanya ini. Tuh, dia bergerak ya. Dia bergerak ya. Mulai pengukuran. Nah, ini emang gambar agak kurang jelas ya, kurang bagus karena kameranya ketika itu kan pixelnya nggak bagus. Biasanya di sini udah siap ya, kita punya Nah, folder itu ya. pengukuran. Komputer juga masih jadul ya. Ya perhatiin, tapi luar biasa ini. Jadi masih pengguna ini harus punya folder. Ya. Ya. Kemudian sistem ininya kita akan belajar di. Nah, ini mulainya berapa derajat dua tetanya? 20 sampai 105 ya. Ini tergantung sampelnya. Dia peaknya itu ada di mana gitu. Kayak wah di 100 ada 105. Ya kan? Jadi tergantung. Bilang kok sampai ini Pak. Peaknya itu di antara 30 sampai 60. Kalian sampai 100. Untuk apa kan sisanya kan ya? Di APD-nya itu maksimal berapa derajat, Pak? Ini 120 bisa. 120. Minimal minimal ya 20. Oke. Ya udah, Nah, kita mulai. sudah mulai pengukuran. Kita lihat ini kan pengukuran memang butuh sekarang ini butuh pengukuran ini setengah jam ya, 30 menit pengukuran. Tuh, 30 menit. Tapi kalau sekarang udah
sudah 5 menit udah cukup jadi 5 menit sekarang karena sensornya atau detektornya banyak ya. Iya. Tadi penyiapan sampel. Kalau Nah, yang 30 menit eh, tambah malah Pak di Jesus-nya. Nah ini eh, beberapa hal pengukuran terkait dengan diffraksi. Tadi terlihat ya gambarnya ya. Halo Iya, Pak. ya. Jadi gambarnya apa? eh, Jelas tadi itu seharusnya kalian melakukan itu. Gitu. Jadi eh, beda dengan yang sekarang terjadi ya. Yang sekarang terjadi itu beda ya. Halo, denger ya saya ya semuanya ya. Iya, Pak. Terdengar. Oke. Nah ini saya share yang sekarang ini gimana peralatan diffraksi sekarang nih kalian. Saya share lagi ya. Ini yang sekarang yang harusnya punya kita nih ya. Nah ini alat diffraksi sinar X yang Hi, baru. my name is Fabio Masiello and I am the Empyrean Product Manager at Panalytical. It gives me great Ini pleasure to alat introduce you Panalytical to the itu Empyrean alat diffractometer. Ini alat diffraksi yang baru model The Empyrean is the newest diffractometer in Panalytical's perkembangan alat 60 years diffraksi history. sekarang The X-ray udah source, canggih the banget kan. goniometer, Beda sama yang the tadi. sample stages, Tuh, sampel and the udah detection system otomatis. are all brand new designs. Tuh, Each detektornya year, banyak. new optics and detectors are added to the Ya, portfolio of banyak sekali ya. configurations available on this Detektor instrument. bahkan hampir 3 dimensi With sehingga prefix untuk optics, 5 the menit diffractometer udah can be ngukur udah. Bahkan reconfigured 1 and menit ready udah for a selesai. new measurement within Kalau tadi minutes. ngukur setengah jam yang alat Empyrean lama. not only meets the high expectation of scientists and experts today, but will continue to do so as research terms evolve. The analysis of powder and Nah, itu alatnya polycrystalline tuh. material Tuh tadi is kalau probably kita the tadi most common pakai application sendok of ini udah XRD. tempatnya Empyrean udah has the bagus highest gitu. angular resolution of any laboratory Nah powder ini hasilnya diffractometer kan, and delivers resolusinya juga data cukup closest bagus. to Nanti synchrotron kalian quality. ngolah-ngolah data seperti ini ya. Empyrean Kayak gini kan, offers karena the ngolah-ngolah widest data. range of non-ambient environments under full control of Kayak the ini instrument software. bahkan sudah kontrol temperatur This udah bisa. diffractometer is ideal for teaching purposes. It offers all powder diffraction geometries and is supported by the most comprehensive set of worked examples. For the analysis of thin films, Empyrean is the perfect Bahkan tool to place next to sampel-sampel your yang layer growth equipment. aneh-aneh juga bisa The diukur new ya. 5 Kayak thin axis film, Empyrean lapisan Credo tipis allows ini you bisa to ya. fully map samples Kalau yang up to kemarin tuh 5 agak susah ya. centimeters. Agak dijepit bisa Empyrean patah. supports many Jadi X-ray tinggal ditaruh methods for the aja. analysis of nanomaterials, whether for thin films, powder Bahkan substances, kalau or untuk slurries. nanomaterial On juga Empyrean, bisa you can dianalisis perform dengan SAX, SAX ya. GSAX, and Single PDF small measurements. angle X-ray. Empyrean can Ini handle sampel-sampel geological yang samples, ada, macam-macam pharmaceutical model. tablets, and solid engineered Batu-batu gede components, juga and can diukur. Tadi analyze kalau large and heavy samples up to 10 diukur juga kilograms. susah. Batu gede The bisa diukur Empyrean juga. offers Untuk melihat computer bahkan tomography, which can be used to morfologi visualize the fabric, obat-obatan defects, dalam and kapsul inclusion pabrik of a juga bisa sample. dilihat itu. Diukur. The Empyrean multipurpose diffractometer is the only sampel instrument available in the semuanya. market that can analyze all of these materials Lebih canggih with all of sekarang these ini. methods and all with outstanding data quality. Gitu. Our customers may be from materials research laboratories in university, national research labs, or industrial companies. Whether you need to frequently Nah, ini change from alatnya. one type of measurement to another, or whether you choose to streamline your measurements to suit a particular focus, the Empyrean is a future-proof platform for your metrology needs. Stay tuned to our web pages and contact your local sales office to ensure that you are always up to date with the latest developments on this revolutionary platform. Ya, Panalytical Empyrean, the multi-purpose solution for your analytical needs. oke. Ini kita punya ini masih mimpi ya. Jangan berharap UNJ punya ini ya, karena harganya juga apa untuk apanya, persepsinya. Sebenarnya kalau UNJ mau beli sih bisa-bisa aja. Tapi pikir mendingan beli bakso lah daripada beli alat ini. Ya, jadi itu. Tapi kita secara ilmu harus bisa ini. Secara ilmu, secara ngolah data, maka nanti kita cari tempat-tempat yang punya diffraksi sinar X-nya alatnya. Kayak Untirta udah punya. Ya, kalau UI jelas punya, ITB punya. Pokok kampus-kampus hebat yang lain tuh udah punya semua. Kita aja nih harusnya punya ini. Tapi secara keilmuan kita tetap belajar ya, karena ini peminatan material itu wajib untuk bisa
memahami dan juga mengolah data difraksi sinar X karena hubungan dengan analisis kristal itu. Nah, ini satu bagian yang penting ya dari eh, difraksi sinar X ini ya. Jadi untuk apa? Untuk eh, untuk menjadi tahu gitu apa yang kita ukur dan sebagainya kan. Kalau tadi kita lihat dalam proses pengukuran ini kan banyak sekali caranya kan. Ini alatnya kan. Kalau kita lihat ini kan. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau kita pahami kan sebenarnya kan asal difraksi sinarnya sebenarnya kan ini kristal ya. Kristal yang kita akan coba lihat ya tentang komposisinya, tentang kristalgrafinya, struktur, kemudian dia bahan alam ataupun bahan fabrikasi, ini kita analisis. Kita lihat struktur kristal dari bahan alam, misal batu-batuan. Prinsip kristal itu kan sebenarnya jelas ya, susunan atom yang teratur ya. Kalian udah belajar di zat padat. Ini kita lihat struktur kristal pada apa? Garam ya. Ini ya kan? Ini jelas ya kayak ini, kan? Garam. Kemudian nih berapa sistem kristal yang ada nih harus paham. Jadi berdasarkan ini semuanya. Nanti kita ulang-ulang lagi lah nanti. Ya. Ini prinsipnya sebenarnya di fraksi Narex prinsipnya hukum Bragg ya. Ya, Bragg-Brentano namanya. Nah, ini prinsip lambda sama dengan 2D sin theta. Ya, prinsipnya ini sebenarnya di Bragg ini. Ya, ini gimana? Nah, ini prinsipnya nanti kita coba pelajarin. Prinsip interferensi, jarak bidang kristal, HKL, dan seterusnya ya. Ini pola difraksi Narex seperti ini polanya. Ya, laju sinar X bisa menganalisis sampel yang ada di sini kan, ini kita ini ya. Nah, banyak sebenarnya difraktometer ini atau studi difraksi Narex banyak untuk melihat stresnya, kemudian permukaannya, tekstur, thin film, kemudian sudut-sudut kecil ya untuk sampel yang jumlahnya sedikit, analisis fasa, kristalografi. Ya, ini yang poinnya di sini sebenarnya analisis fasa dan kristalografi yang menjadi fokus kita, begitu. Ya, ini peralatan tadi nih, ini tentang difraktometer tadi nih, ya, ini ada tabungnya. Nanti kita pelajarin pengertian divergence strip-nya, mas, ini penutupnya, posisi sampel, detektor. Kenapa nih kita pelajari nanti, ya, seperti itu. Nah, ini kan contoh beberapa sampel. Preparasi sampel sekarang udah ada sampel holder di sini kan. Macam-macam nih, banyak senyawa, bisa logam, bisa padatan ya. Ini kita analisis semuanya. Nah, tuh. Nah, ini juga kita lihat nih kedudukan ini sampel ini. Nah, ini hasilnya. Hasil dari sampel ini data difraksi naik seperti ini. Nah, ini kalau ngukur, memang nih ngukur tidak bisa langsung didapat ya hasilnya. Ya, kalau ngukur arus listrik kita bisa ngukur dapat angkanya, oh sekian. Ngukur temperatur sekian, ya kan? Ngukur kalau ngukur difraksi sinar X nggak bisa ngukur ya udah tampilan begini, ya. Tampilan ini nih, gambar-gambar ini nih, ya. Nanti kalau kalau kalian sudah bisa difraksi, kalian tahu ini apa, bisa melihat ya, bisa kelihatan di sini. Ya, tapi kalau orang yang nggak ngerti definisi nggak bisa ini apaan sih, ngukur apaan sih, lancip-lancip gitu, kayak rumput gitu. Tapi kita kalau nanti belajar di kelas X, kita akan memahami itu maksudnya apa dan sebagainya, eh, pembacaannya apa gitu, ya, bisa bisa ini. Nah, prinsipnya sebenarnya ini nih kan, ada database dari data difraksi X seperti itu. Nah, ini dari sini kan database-nya yang kita ini ya nanti akan dibagikan. Nah, ini contoh database yang ada. Jadi basisnya database itu. Ya. Ini ada
ada contoh pembandingan. Ini contoh pengukuran modelnya. Ini berdasarkan berkegiatan ini kita pakai yang ini ya. Ini alat ininya, alat difraktometernya kan, ya. Nah ini alat ukur yang sekarang ini berkembang kan, ya berkembang udah makin canggih sekarang ya alat ukur difraktometer yang kita punya ini. Ini hasil pengukuran kalibrasi. Nanti kalau secara finally kita akan mendapatkan ini. Dan kalian nanti harus bisa buat ini. Hasil dari perkuliahan difraksi sinar X. Ya, mungkin software nanti saya bagikan caranya. Cara bagi softwarenya, cara installnya ini saya bagikan. Tentu nanti di akhir-akhir ya. Begitu. Ya. Ini juga hasil ini juga. Kalian harus bisa nih. Nanti ujian akhirnya kalian harus bisa tampilin ini nih. Tuh. Satu-satu ya, harus tampil ini. Dan harus baca nih apa nih, apa nih, apa. Saya kasih data mentah, kalian harus olah ujian akhirnya. Tapi kalau kalian nggak bisa, ya udah nggak bisa. Nggak harus bisa, maka harus ikutin sini perkuliahannya. Jadi sebenarnya sekarang ini sebenarnya kalian tuh dalam kuliah di Praksinar X ya, ini teori dasar harus pahami. Dasar adalah fisika zat padat. Kemudian eksperimen, praktek ya. Syukur-syukur nanti kita bisa praktek ya, paling nggak bisa workshop. Ya, kemudian yang kedua nanti kalau ada workshop di Praksinar X, kalian bisa ikuti ya, itu bisa ikut workshop online ya. Itu kemudian kalian teori dasar bisa, kemudian eksperimen dapat data, kemudian kalian pelajarin ini pengolahan data, bisa secara manual maupun bisa secara software. Jadi harus dipelajari. Kemudian setelah ngolah data, kalian harus menampilkan hasilnya, menampilkan data di fraksi setelah hasil pembacaannya apa tuh. Jadi ada ini ya. Nanti eh, eh, tes-tesnya juga lebih banyak ke PBL lah, project based learning ya. Ya ada project-project data olahan ini nanti kalian kerjakan. Oke. Oke, sampai ini ada yang mau tanyakan? Silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Halo, ada yang mau ditanyakan? tidak, Pak. Izin tanya, Pak. Sudah. Ya, silakan. Ini ada aplikasi khususnya ya, Pak, untuk Iya. baca-baca data ini? Iya, maka nanti dipelajarin itu di akhir ya. Makanya nanti ada teori dasar. Jadi orang-orang dulu tuh nggak pakai software, ya. Nanti kalian pelajarin cara mempelajari ini ngikutin kayak orang-orang dulu, ilmuwan-ilmuwan dulu. Kalian bagaimana cara mempelajari menganalisis data di fraksi sinar X. Nanti kalian pada akhirnya nanti UASnya itu pakai software-software yang kekinian ya. Kalian harus bisa mempelajari, ya. Jadi menelusuri perjalanan pengolahan data di fraksi sinar X. Nanti kalian mempelajari, makanya diikutin. Ya. Ini semua nanti saya fasilitasi semuanya. Jadi kalian kalau nanti kalian yang dalam kuliah ini main-main atau apa nggak ngerti, ya itu udah urusan kalian. Kecuali kalau saya main-main, kalian main-main boleh. Gitu. Karena ini ilmunya mahal, ya. Nggak semua bisa. Ya, ilmu mahal sekali. Kalau kalian peminatan material harus bisa ngolah data ini. Tapi kalau kalian udah bisa, 5 menit kalian bisa ngolah. Cepet, tek, 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 jadi Pak. Gitu. Tuh ada kakak-kakak yang kali begitu. Ini apa nih? Coba cek ini nih. Cepet diolah. Diolah, dibuat simulasi, cepet 5 menit jadi. Begitu. Ya. Tapi kalau main-main atau nyambi atau sebagainya, ya nggak akan bisa ya kalau kayak gini. Dan nanti saya kasih cuma-cuma nanti kalian. Maka saya sales lanjut. Kalau dulu saya sales sampai saya ajak ke instalasi labnya, praktek di situ, ngukur di situ gitu. Nah sekarang anak-anak yang tadi di film-film tadi tuh pada jadi semua. Ada yang kerja di pabrik
logam dan sebagainya, bermanfaat ilmunya gitu. Karena nih ilmu nggak semua orang bisa ya. Ini dalam publikasi-publikasi di dunia juga pengukuran diffraksi sinar X ini nggak bisa dilepaskan. Mereka pakai ilmuwan-ilmuwan dunia tuh pakai diffraksi sinar X. Gitu. Jadi itu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk PJBL nanti Ya. berarti datanya diberikan oleh Bapak ya Pak? Oh iya. Ada catat Investasi untuk belajar, semua kalian apa uang atau apa ya udah, jadi udah nggak peduli gitu. Ya kan ini pakai software ya apa file-file kan nggak ada dia. Jadi kalau saya udah fasilitasi udah macam-macam kalian mau semaunya, nggak mau ini kan saya sebenarnya maunya offline nih kalian biar tahu. Offline biar kalian bawa laptop gimana caranya gitu. Karena kondisinya belum bisa offline ya. Itu ya. baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi ininya apa yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Berarti silakan. secara umum diffraksi sinar X ini membantu untuk melihat struktur suatu benda gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Oh iya, iya. Jadi kan kalian peminatan kan fisika material nih peminatannya, ya kan? Iya, Pak. Nanti itu akan membantu tidaknya itu membantu penulisan skripsi kalian, ya kan? Kalau nanti kalian pembimbing kalian minta pengkalibrasi kalian nggak tahu nggak ngerti bingung olah datanya, oleh dia bantu sama teman data bingung mempresentasikannya apa maksudnya. Jadi itu nanti di perusahaan-perusahaan tambang ini dipakai perusahaan tambang, perusahaan pabrik semen, perusahaan mineral itu dipakai nih. Mereka rata-rata punya alat ini. Jadi nanti kalau kalian kerja, kalian ditanya, kamu bisa apa? Bisa apa gitu. Kalau kamu bilang, oh saya bisa ngolah data di fraksi sinar X, Pak, gitu. Kemudian saya ngambil mata kuliah. Jadi kasih data itu untuk coba kamu olah nih apa? Bisa ternyata. Kamu punya software ya kan? Wah, itu bisa poin. Kebanyakan begitu. Gitu. Perusahaan-perusahaan mineral, tambang, quality control, perusahaan baja, semua itu rata-rata punya di Praxis untuk ngolah komposisi ya produk yang mereka hasilkan atau barang tambang yang mereka peroleh. Seperti itu ya. Gitu. Bahkan di kepolisian juga pakai gunakan di Praxis. Di bea cukai untuk melihat tahu di barang apa pakai di Praxis. Jadi ini ilmu yang jangan kalian sia-siakan. Seperti itu. Bukan hanya sekedar tugas akhir, tapi ilmu ini akan kepakai untuk occupation kalian di pekerjaan setelah lulus kalian. Kuliah nih ya. Oke. Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi ya? Cukup ya? Nggak ada lagi ya? Dari saya cukup Pak. Cukup. Oke, yang lain ini kan mahasiswa ada berapa sih? Banyak ya? 23 ya? 22 ya? Kira ini cukup banyak ya. Saya akan ambil foto nih. Apa? Video apa? Kamera gitu kan. Takut ini ya. Jaringannya nggak bagus. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah harus saya offline nih. Kapan kalau sudah ada kelas dan baik kita pertemuan offline ya, biar ketahuan. Kopi-kopi datanya, kemudian cara misalnya dan sebagainya. Jadi syukur-syukur nanti kalau ada tempat instalasi di Praxis X yang bisa kita kunjungin, ya kita bareng-bareng berkunjung nanti biasa jelasin maksudnya apa. Biasanya setelah itu setelah UTS ya. Nanti dapat data, ngukur di situ dapat data kita olah di jadi proyek kalian masing-masing. Nanti pas UAS itu saya nggak ujian tulis ya, kan ujian saya kasih data yang beda-beda. Nanti kalian pas UAS itu saya kasih data mentah. Seakan-akan kalian ngukur gitu. Saya kasih sesuatu yang berbeda datanya. Kalian olah, tampilin.
Ya, kalau nggak bisa ngolah ya udah, begitu hasilnya. Tapi kalau yang bisa ngolah hasil bagus dan sebagainya, udah itu hasilnya. Gitu. Jadi kalau kalian nggak ngikutin bener-bener dan yang nggak bisa, bisa bisa gitu aja. Gitu. Karena sistem tadi saya katakan ini teori dasar, kemudian praktek ya workshop, penyiapan sampel bahan, kemudian pengolahan data dan menampilkan data hasil. Seperti itu, ya. Jadi ini, nah sebagai contoh nih, ini saya contoh apa? eh, Contohkan ini softwarenya itu. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, ini softwarenya nih, begitu. Ya. Nah, saya ambil data misalnya. Lihat ya, saya ambil data ya. Halo, kelihatan ya? Iya Kelihatan, jelas Pak. Pak. Ini saya juga nggak nih. Kalau masalah UAS ada banyak saya ini. Ya, contohnya data EP23. Lihat, Terlihat, Pak. Terlihat. lihat, ya, ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini kayak gini. Lihat ya. Terlihat, Pak. Nah, ini kalian bisa nih. Kalian nanti kalau bisa 5 menit bisa kalian olah nih. Ya, 5 menit kalian bisa ngolah langsung dapat jadi hasilnya. Ya, jadi eh, ini softwarenya nanti kalian saya kasih ya. Cuma. Ini software kalau beli harganya itu 200 juta. Software kalau beli 200 juta. Ini ada satu institusi yang beli, yang namanya kita ya dikerek-kerek semua pada nyebar kemana-mana. Ya kita yang kerekan aja mudah-mudahan berkah lah ya. Daripada beli-beli 200 juta kan. Gitu. Ya, orang Indonesia kan begitu ya. Tapi yang bermanfaat, mudah bermanfaatkan ilmu yang bermanfaat ini. Tuh. Nanti ini kita bisa olah datanya ini. Kita olah untuk hasilnya ini. Ini sebagai contoh data yang ada ya. Seperti itu. Itu ya. Oke. Saya kira cukup ya. Ini nanti kita bahas lagi ya untuk pertemuan Pak, ini. izin bertanya Pak terakhir Pak. Ya, Data silakan. data mentah itu didapat dari mana ya Pak? Ya, dari saya. Dari pengukuran secara langsung ya Pak di eksperimen itu ya? Harusnya itu. Dulu anak-anak tuh pengukuran secara langsung. Saya kasih sampel, bahkan nggak hanya ngukur. Kalian tuh masing-masing saya kasih plastik sampel. Dulu ya, mahasiswa saya yang dulu 2008 2009 lah. Masih tadi kan lihat foto-fotonya kan, film-filmnya saya masih belum ubanan kayak itu. Terus saya kasih sampel, gimana kecil apa isi kristal dalam kristal apa gitu. Saya kasih batu dari pegunungan, dari apa, batu dekat rumah, batu bata, pasir apa gitu. Atau sampel magnetik atau apa saya kasih. Udah, olah gimana? Kan dia harus diserbuk dihalusin dulu, dicetak, itu ada foto-fotonya. Jadi kayak project, di project gitu. Project diukur, di sampelnya disiapin, preparasi sampel sampai pengukuran. Pengukuran dapat datanya sampai pengolahan data itu dilaporkan semuanya. Begitu. Ya nanti ini kan kita terbatas alat dan sebagainya. Nanti kita lihat. Yang jelas data dari saya. Seakan-akan sudah pengukuran ada data mentah dari saya. Gitu. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Nggak ada lagi ya. Cukup ya. Saya kira cukup ya. Ya nanti kita lanjutin lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya. Iya Yang Pak. penting nanti Baik, teori Pak. dasar nanti kita bahas lagi. Oke. Terima kasih semuanya ya.
yang memperhatikan atau yang tidak memperhatikan ya mudah-mudahan bisa ikutin semua apa yang disampaikan tadi. Oke, saya izin live ya. Baik, Bapak. Ya, Terima Baik, Pak. Terima ya kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak.